Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya, bersyukur jika sore hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk beribadah mengangkat tabut perjanjian. Terima kasih buat para imam-imam yang setia yang mendampingi saya untuk terus mengangkat tabut perjanjian, khususnya ibadah raya pagi dan sore. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan di lingkungan kita, kota kita, bangsa kita maupun seluruh bangsa-bangsa. Amin. Saat ini kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ya. Saya akan melanjutkan tema khotbah kita pada hari ini adalah pekerjaan iman. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi sore hari ini. Khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mengambil bagian dalam Gunung Sinai Worship 40 hari. Hari ini hari yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Saya berharap paling enggak Bapak Ibu Saudara mengambil waktu minimal 3 kali lah seminggu. Kalau bagus bisa tiap hari. Jangan lewatkan kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa ditinggal. Tapi kalau saudara timbang bisa ditinggal, mari. Hanya 40 hari. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kalau saya mau tanya satu persatu pasti kesaksian mereka sungguh indah. Karena inilah yang dikatakan realitas surga. Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa mendapatkan realitas surga di supermarket. Tidak akan bisa. Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa mendapatkan realitas surga di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang kelihatan ini semua adalah realita dunia. Tetapi Allah berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak bisa ada di pikiran. Semua itu disediakan oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini menyatakan bahwa surga itu bisa turun. Itu yang tidak pernah diajarkan pada nabi-nabi yang lain. Karena yang punya kunci kerajaan surga adalah Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Simon berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Simon, engkau bukan lagi Simon tapi engkau Petrus. Petrus itu Peter, Petra, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Aku berikan kau kunci kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen hidup dengan realitas surga. Ini yang membuat kita kuat. Orang Kristen tidak hidup dengan realita dunia. Wah, Bapak ngomong aja enak. Buktinya mana, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika kita bandingkan ya, saya tadi sempat merenungkan, karena ini berbicara iman. Iman yang Tuhan beri ini, di setiap orang percaya itu gak dipakai saudara. Pakainya pun salah. Karena iman itu dipakai untuk hal kekekalan. Melihat apa yang tidak pernah dilihat mata. Itu realitas surga. Saya merenungkan sejenak tadi di sana. Walaupun saudara setiap orang memiliki porsi bagian. Kalau dihitung-hitung nih ya. Kalau dihitung-hitung. Nanti waktu kita ada di surga. Bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Kita terangkan. Bapak Ibu Saudara, ini hitungan manusia ya. Orang-orang yang di dunia nggak terlalu ngoyo, itu mereka yang rasanya lebih
lebih beruntung. Karena mereka mendapat sesuatu yang jauh lebih besar. Bisa ngerti? Di dunia enggak ngoyo dia. Bahkan ada yang ya sebetulnya kalau dihitung kan di sana itu enggak dihitung sama sekali apa yang dikerjakan di dunia ini. Pekerjaan apa, seberat apapun yang saudara kerjakan. Ini contoh aja, contohnya. Sekali lagi, setiap orang punya porsinya. Kalau saudara hari ini diberikan satu pekerjaan yang besar, ya, itu karena Tuhan mau saudara melakukan itu. Katakan amin. Contoh, pendoa. Ya, pendoa kerjanya apa? Doa. Ya, haleluya. Kalau pendoa kerjanya mijet ya tukang pijet. Haleluya. Pendoa itu dia doa, kemudian makan, tidur, doa. Makan, tidur, doa. Tapi porsinya ya begitu. Di dunia ya dia nggak punya apa-apa. Sampai sini bisa ngerti nggak? Tapi nanti di surga dia punya sesuatu yang besar. Sama juga yang bekerja sekarang. Bekerja pagi sampai jauh malam, banting tulang. Wah, keras, cinta Tuhan. Sama-sama di surga, masuk surga. Tapi kalau dihitung coba, kalau ini bukan karena porsi saudara loh, saya katakan. Dihitung, menang mana? Untung mana? Pendoa atau yang bekerja keras? Pendoa. Karena yang di sana kerjaan keras kita nggak masuk. Saya diingatkan ada seorang tokoh besar, konglomerat, orang terkaya dunia. Waktu meninggal dia berkata gini, lubangi peti mati aku kanan kiri. Jadi peti mati itu bagian kepala tepat di bawah persis tangan, kasih lubang 2. Keluarkan tanganku kalau aku mati. Supaya orang tahu waktu aku mati tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa iman. Bangun iman saudara. Kalau Anda memang dikasih porsi, bekerja gede, toko besar, perusahaan besar, semua itu untuk dipakai menyempurnakan iman saudara, membangkitkan iman umat Tuhan, menolong pekerjaan Tuhan, dan semua itu tidak pernah sia-sia, maka saudara tidak akan pernah berkata itu semua sia-sia. Katakan amin. Jadi saya mikir begini, waduh rugi juga ini. Mending jadi pendoa saya. Haleluya. Tapi kalau semua mau menjadi pendoa boleh? Ya boleh, boleh saja. Tapi tidak bisa begitu dong. Karena Tuhan punya maksud. Anda diberi talenta, Anda diberi tapi Tuhan ingatkan, lakukan itu hanya untuk membangun imanmu semakin bertumbuh, semakin sempurna. Maka engkau akan memperoleh yang lebih daripada apa yang ada di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara akan mengerti tentang iman. Iman orang Kristen bukan untuk cari kaya. Pak Febi teorinya kok ngawur? Tidak, kekayaanmu gak dihitung kok. Tidak, iman tidak untuk cari kaya. Mari kita lihat sekarang. Kita belajar firman Tuhan. Rata-rata pengikut Tuhan Yesus, gereja-gereja miskin. Gereja Efesus yang gede sekali. Tapi kita belajar Tesalonika 3. Soalnya Bapak Ibu Saudara mulai mengerti yang lebih penting ya dari hidup kita ini adalah iman. Memang iman, harap kasih, ada yang terbesar kasih, tapi dasar semuanya iman. Apa yang saudara lakukan kasih itu dasarnya iman. Sebelum saudara dapat iman, engkau tidak bisa mengasihi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih yang sesuai kehendak Tuhan adalah kasih yang bersumber dari iman, bukan dari diri saudara. Kalau dari diri saudara, orang lain di luar sana punya kasih. Tapi itu kasih dunia. Kasih yang bersumber dari manusia berdosa. Tapi kasih yang bersumber dari orang benar berbeda. Karena itu perkenanan Tuhan. Katakan amin. Bisa mengerti? Berbeda, beda sekali. 1 Tesalonika 3 ayat 1, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kami itu Rasul Paulus. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Bekerja
dengan kami untuk siapa? Untuk Allah. Jadi ada nggak pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah pakai apa? Iman atau pakai kepintaran kita? Iman. Jadi kalau ngomong pekerjaan Allah dan pekerjaan dunia, beda. Jadi jangan samakan. Kalau orang kan sekarang pinter-pinter saudara, mau memanipulasi iman. Saya kerja ini juga kok Pak, pekerjaan Tuhan kok. Apa pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngapain? Coba di dunia lihat. Katakan amin. Jadi beda. Kamu kerja di pasar, di toko, buka toko di pasar, itu bukan pekerjaan Tuhan dong. Katakan amin. Katakan amin. Pekerjaan Tuhan adalah saudara melakukan semua apa yang Tuhan mau, yaitu melayani, menjangkau jiwa, melayani di gereja. Ini pekerjaan Tuhan ini. Ada orang-orang yang hidupnya hanya pekerjaan Tuhan. Kalau kita satu pekerjaan dunia, satu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang kami lakukan. Meskipun saya full timer, tapi saya juga bersama istri, anak-anak memikirkan pekerjaan dunia. Tapi semua pekerjaan dunia yang kami lakukan bersumber dari pekerjaan Tuhan. Karena iman. Sebab bagaimana mungkin saudara, saya harus ke sini pakai apa? Ya. Kalau beli bensin pakai apa? Pakai doa atau pakai uang? Bapak tolong Pertamax berapa? 300.000 ya. Diisi Pak, ya saya tak berdoa dulu. Ore paseki hatakara paseki tikinema. Asekerama mancur dah. Realita. Aman apa amin? Orang Kristen itu kan bingung jadi saudara. Kalau ngomong iman terus tanpa realita juga kadang ngawur. Tapi ada orang yang realitanya hanya doa kok. Karena mereka tidak perlu isi Pertamax. Mereka hanya dikaruniai menikmati, ikut mobil-mobil yang sudah disediakan, itu ya nggak apa-apa. Haleluya, amin. Nggak apa-apa, sama saja. Tapi setiap orang ada tanggung jawabnya. Kalau saudara memang dikasih Tuhan untuk memegang satu perusahaan besar, Tuhan tahu maksudnya buat saudara. Amin. Tapi itu pekerjaan dunia yang saudara lakukan untuk mendukung pekerjaan Allah. Allah sampai hari ini bekerja, amin. Terus dia bekerja. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Itu pekerjaan Allah. Maka saudara mari bergabung dalam pekerjaan Allah. Itu semua iman loh saudara. Ada orang-orang yang menerjemahkan Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia, kita pernah mendukung dalam 2 minggu saya transfer 170 juta. Mengambil bagian 1000 Alkitab akan dikirim ke pulau-pulau. Itu pekerjaan Allah. Ada orang-orang yang memberi dirinya pekerjaan Allah dengan hidup mengurang-ngurangkan diri. Ada. Tapi tidak semua begitu. Karena harus ada pabrik kertas juga. Pabrik kertas kan jelas punya manajemen perusahaan, betul nggak? Mesti ada direkturnya, mesti ada marketingnya, semua. Tapi mereka lakukan untuk pekerjaan Allah. Dan ada orang yang memberi hidupnya full time. Ditawari orang, kamu tuh nggak mikir tak? Hidup susah full time. Kamu tahu kamu dapat apa? Loh, kok dapat apa? Dapat banyak. Loh, gaji saya itu bukan dari manusia. Upah saya dari Tuhan Yesus, Dia yang memberi. Loh kapan? Nanti kalau kamu mati, lihatan di sana rekeningku. Loh mati dulu lah saya. Katakan amin. Saya itu cuma mengencourage orang-orang, teman-teman yang kerja di ladang Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Tapi saudara bisnismen juga bahagia. Asal saudara jangan terikat di situ, karena ini rugi. Makanya orang Kristen kerja tidak ngoyoh, katakan amin. Berkahnya dari Tuhan. Tapi kalau porsi saudara memang punya pabrik, porsi saudara seorang miliarder, ya porsimu. Gak ada ngoyo, gak usah.
Amin. Sampai ngoyoh, sampai soroh, sampai dia tidak pernah memperhatikan iman. Makanya di dalam dunia ada dua, pilih saja. Kerja untuk Tuhan total atau kerja dunia, dan saudara tetap melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu keputusan kita. Jadi ada loh pekerjaan Tuhan. Jangan saudara meremehkan pekerjaan Tuhan. Saudara pikir orang-orang yang memberikan hidup full timer di gereja, Anda pikir itu orang-orang biasa. Oh saudara, satu kali engkau akan melihat mereka orang yang dimuliakan Tuhan Yesus, katakan amin. Tapi juga bagi saudara yang hidupnya diberikan untuk Tuhan melalui bisnis dan semuanya. Sekali lagi saya katakan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka cek hati saudara. Kalau saudara mengerti ini seperti saya mengelola, saya berikan hidup saya full time saya. Tapi saya melihat keadaan ini. Dan anak-anak kami, semua kami sekeluarga, kami diberi tanggung jawab, bisa bekerja, kita lakukan. Tidak harus orang sebagai gembala itu kemudian tidak boleh bisnis. Oh tidak ada itu, tidak ada, itu teori jadul. Tidak ada. Tapi kalau Anda memberi diri untuk full time memang, tidak melakukan apa-apa, saudara ingat, saudara punya upah yang besar. Dan kalau sesungguhnya yang diukur, contoh aja lah pendoa. Ya pendoa, saya pilih aja pendoa. Wes, ngene wes, Santi ya wes ya, Santi toh, ya toh. Dia sudah melewati lang-lang buana, udah macam-macam hidup ya toh. Dari hidup atas sampai hidup paling bawah, sampai jurang masuk gua 5. Soro, sudah soro ya toh. Ya sekarang doa toh. Doa Santi diukur sama Agus. Ukuran manusia nanti ketemu di atas, kalah Agus. Kalah dalam arti yang dunia. Tapi Agus tahu dia kerja memang. Tapi untuk bisa melayani Tuhan, upahnya di surga dia dapat. Ya, tapi dia harus ngitung juga di dunia. Nanti akan rugi, akan ngomong gini. Waduh lah rugi no Tuhan Yesus, dulu saya ngoyo. Ya salahmu sendiri. Kok kamu mau diperbudak manusia? Lah tapi saya masih belum punya rumah, belum mobil, belum punya ini, belum. Halah semua tidak dibawa ke surga. Orang punya mobil kalau sudah memang dia bisa punya mobil ya punya, gitu aja. Kalau belum punya nggak bisa, ngotot. Mobil itu mahal loh harganya. Ngawur mbok pikir kayak pisang goreng tuku. Haleluya. Tapi kalau memang jatahmu sudah punya mobil, Tuhan akan memberikan kesempatan buat saudara dengan caranya yang luar biasa, amin. Tapi kan tidak semua orang punya mobil. Malah di negara-negara Eropa, di Singapura, coba saudara ke Singapura, males punya mobil sendiri. Wong saudara berdiri gini 5 menit sudah ada itu transportasi umum. Irit lagi, ngapain? Singapura berapa luasnya? Jalan kaki aja udah mall ke mall. Lah saudara mau kemana? Lewat aja mall, ketemu tonggomu sudah habis. Ngisis lagi, haleluya. Jadi orang itu yang pintar, lakukan semuanya bagi iman, supaya imanmu sempurna dan kau berkenan dan mendapat upah yang besar dari surga. Katakan amin, katakan amin. Pintar gitu. Bilang sama orang, kok sama orang, dan kiri saudara, orang benar itu pintar gitu ya. Amin. Gitu. Jadi kita ini nanti endingnya rugi. Saya enggak rugi kalau saya bangga sekali. Saya juga ngomong sama anak-anak saya. Mereka kan punya visi. Mereka punya obsesi, anak muda. Pesannya saya cuma satu. Jangan sampai kamu merosot imanmu. Ukur. Boleh punya visi besar. Punya cabang sampai 100 boleh. Tapi kamu tidak ngoyoh. Itu jalan sendiri nanti. Oke Pak. Ya selesai. Kalau besok mati gimana? Ya sudah. Kamu gandoli ya. Tidak bisa. Tapi mari kita perhatikan iman kita gitu loh saudara. Amin. Berbahagia gitu loh. Maksud saya berbahagia. Sekali lagi loh ya. Orang yang sudah dikasih porsi kerja sampai perusahaan punya semuanya, itu memang jatahnya gitu loh. Amin. Jadi jangan juga merasa, waduh Pak saya ini memang ditakdirkan untuk saya gini begini. Bukan. Justru kamu nanti di surga, kamu itu akan merasa, wah luar biasa ya. Saya itu di dunia kerjanya santai, doa gitu. Rupanya dapat mahkota sama-sama duduk. Katakan amin. Dan saudara bukan menjadi orang yang minder.
Bukan merasa, Tuhan pilih kasih. Asal hidupmu engkau pakai untuk kemajuan iman. Saya katakan, asal hidupmu kau pakai kemajuan iman. Udah hidupmu pas-pasan, gak lakukan apa-apa, cuman menggerutu. Betul? Gak lakukan untuk kemajuan iman. Iman, apes sampean, saya bilang. Orang apes ini. Katakan amin. Ikut Tuhan Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, ya. Untuk apa, saudara? Menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, tujuan Timotius datang bukan urusan ekonomi. Jemaat di Tesalonika bagaimana, saudara? Keadaan miskin-miskin. Gak ada urusan dengan kesehatan, urusan apapun tidak. Iman. Ya, kuatkan hati saudara. Karena apa? Karena Paulus sudah kerasa. Ini jemaat Tesalonika udah goyang ini imannya. Kenapa? Karena kesukaran. Kesukaran apa? Tolong buka ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Macam-macam kesusahan. Miskin saudara. Tidak tahan saudara. Sedangkan sekelilingnya ngelihat, waduh kampung sebelahku 3 tahun udah bawa sepeda motor ya. Luar biasa. Itu tidak tahan saudara. Apalagi, waduh anak ini mau masuk sekolah ya. Ya apa pak? Sampean ya diem saja. Lo gak diem bagaimana? Nyolong apa? Loh, sampean, lu sudah kerja saya. Kerjamu apa? Jual kacang godok. Haleluya. Bu, cari kerjaan yang lebih hebat gitu, jangan kacang godok. Tapi saya yakin kok, kalau penjual kacang godok, tapi dia memperhatikan iman, istri Anda akan pernah berani berkata begitu. Karena dia imam keluarga. Karena istrinya melihat, tiap pagi dia berdoa. Bukan untuk supaya kacang godoknya tambah laris. Tetapi dia berdoa supaya di tengah kesusahan kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Maka saya katakan kepada teman-teman, kalau setelah ibadah kan keluar, saya bilang, Tuhan itu memberikan penghargaan besar ketika keadaanmu susah, tapi kamu tetap setia melayani Tuhan. Hitunganmu besar upahnya. Bertahan, saya bilang. Siap Pak. Kalau saudara mengerti prinsip iman kayak gini saudara, dalam keadaan susah kau mandang surga. Bapa itu mengetahui semuanya. Sebagaimana tadi pagi saya katakan. Jangan engkau mencari apa yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka cari apa? Lihat aja lah di YouTube itu. Bukan berarti saudara tidak boleh berpolitik, menjadi seorang anggota DPR, MPR, menjadi bahkan presiden sekalipun. Tapi itu bukan tujuan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara minta maaf, orang yang dulunya penuh dengan iman. Ketika mereka mulai tergiur dengan kedudukan. Mereka mencoba masuk di dalam lingkup area-area kedudukan. Anjlok imannya saudara. Ujungnya mereka bilang apa? Kami tetap percaya Tuhan Yesus. Apa artinya percaya Tuhan Yesus tanpa kemajuan iman? Apa artinya? Karena iman saudara nanti akan diminta kembali oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Mana iman? Tahukah saudara, tidak ada satu orang pun bisa beriman kecuali oleh Roh Allah turun dan dia diberi iman. Maka itu iman itu adalah kepercayaan. Satu hari imanmu akan diminta oleh Tuhan Yesus. Itu saya mengerti saudara. Jadi saya bertanggung jawab atas iman saya. Dan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Ini iman. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kesusahan-kesusahan bisa berarti penganiayaan waktu itu.
Karena penganiayaan orang Yahudi itu kan, mereka hidupnya kan suku. Kemudian mereka hidup budaya kuat. Mereka saling terikat. Ketika mereka menjadi Kristen, dikeluarkan mereka dari kelompok. Sama seperti yang terjadi di bagian Indonesia ketika bersaksi di satu pulau, di mana ketika orang-orang yang asli pulau itu menerima Tuhan Yesus, mereka langsung dikeluarkan. Kamu tidak berhak atas tanah pulau ini, dan kamu tidak berhak sama sekali menjadi anggota dari pulau ini. Itu sengsara loh saudara. Dan akhirnya mereka dibuang ke satu hutan. Mereka minta tempat oleh pemerintah, diberi pakai tempat di hutan itu. Saudara, tahu saudara penderitaan itu. Kuat orang. Zaman itu sama, sampai hari ini. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, saudara akan dikucilkan, dikeluarkan, dibuang dari keluarga, dibuang dari warisan. Tahan saudara. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus lebih berharga dari warisan, lebih berharga dari keluarga, maka saudara akan tetap tahan dan tidak akan pernah goyah. Katakan amin. Maka saya kan katakan dasar kekristenan itu mesti penting dulu. Kalau di dalam kekristenan saudara dasarnya tidak kuat, nggak sampai titik nol, nggak bisa, saya bilang berat. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Orang Kristen dipanggil untuk menderita, bukan hanya untuk percaya. Surat Filipi berkata, tahukah kamu bahwa kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Dia. Oh jelas saudara, pasti dibenci. Kalau hari ini saudara masih diterima, tidak dibenci, Allah punya rencana. Beritakan kebaikan, kebenaran. Katakan amin. Itulah sebabnya, perhatikan, ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi mari kita ngomong ke orang Kristen sekarang, apalagi orang yang baru jadi Kristen, dia kan belum mengerti. Ibu mau terima iman, saya mau Pak percaya Tuhan Yesus, siap susah. Penginjilan kita nggak ngomong siap susah, kita selalu ngomong, oh jangan khawatir ibu bapak, nanti rumah bocor ini akan diganti Tuhan 3 tingkat. Tingkat kemana? Ke bawah. Lo gak kali udah ngawur sampai. Haleluya. Masih bersama saya nggak? Kita berani nggak ngomong mau percaya Tuhan Yesus, tapi susah. Coba toh rubah penginjilan kita. Kalau kita tidak sampai pada penginjilan yang asli, kita menghasilkan orang Kristen yang goyah imannya. Memang banyak yang dibaptis, tapi sedikit yang masuk surga. Karena mereka goyah. Saul goyah, Esau goyah, Daud goyah. Bapak Ibu Saudara mau lanjut tetap percaya Tuhan Yesus atau selesai sampai di sini? Gak apa-apa, saya doakan. Siapa yang mau siap susah bagi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Lanjut. Siapa? Miss pacarnya Handi siapa namanya? Siapa? Evi siap susah. Kalau nggak siap susah nggak usah terima Tuhan Yesus. Kalau siap susah terima. Namamu dicatat di surga. Lihat Handi, dia siap susah enggak? Susah terus Pak kalau itu. Haleluya. Doakan Handi dapat kerja di Malang, supaya setiap hari dia bisa ikut. Katakan amin. Handi minta oper pasti dapat. Ya, amin. Amin. Pasti minta Handi. Dia sudah harusnya di Malang. Dia kan di Surabaya. Doa minta Tuhan, aku minta supaya aku bisa pelayanan di Malang, kerja di Malang. Dibuka pintu buat kamu. Aku siap susah Tuhan. Kerja apapun aku akan lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang hal ini. Kalau enggak salah deh kekristenan kita. Siapa yang mau berani mengatakan tante ikut Tuhan Yesus siap susah? Enggak jadi. Ya udah enggak usah. Daripada dibaptis kemudian gregetno. Gembala marah-marah terus.
Pegel aku. Haleluya. Haleluya. Jadi saya itu paling kenceng dah wis. Tanggung-tanggung gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena satu hal yang diterima yang salah. Saya bersyukur saya ini dilayani langsung oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Saya enggak pernah dengar Injil-Injil yang ngawur. Saya ketemu Tuhan Yesus bukan masalah materi, tapi masalah persoalan dosa di dalam diri saya. Itu muncul sendiri. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang apa. Tentang apa? Sekali lagi yang keras, tentang apa juga di rumah? Imanmu, bukan pekerjaanmu. Bukan gajimu, bukan apapun, bukan. Rasul Paulus kirim Timotius supaya jemaat jangan goyah imannya. Aku mau tahu tentang imanmu. Andai kata Rasul Paulus masih hidup, dia akan telepon saya. Bagaimana Bapak Fabianus, saya akan datang untuk melihat iman jemaat yang kau gembalakan. Siap. Mereka pasukan doa. Mereka punya iman, mereka tidak takut susah, mati pun rela, mereka tetap bersama hambamu. Rasul Paulus bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Daripada dilihat jemaatnya kaya-kaya, tapi gak punya iman. Sekarang ngerti saudara? Untuk apa saudara Kristen? Untuk apa saudara ke gereja? Untuk apa kita berdoa menyembah? Iman. Perhatian Rasul Paulus hanya iman. Kirim anak rohaninya Timotius datang. Lihat. Supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Siapa penggoda? Setan. Dia suka goda. Digoyahkan saudara dari tujuan Injil. Memberitakan keselamatan bangsa melalui doa syafaat, melalui keimaman. Aduh saudara, saya sadar tidak semua orang Kristen mencapai tingkat pengertian yang seperti kita punya. Dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Pantauan Rasul Paulus adalah iman. Saudara tahu kondisi Rasul Paulus adalah kondisi sakit. Dia bungkuk, matanya rabun, epilepsi. 3 kali dia tengking penyakitnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, cukup Paulus, kasih karuniaku. Justru saat kamu lemah, justru saat kamu dalam kesakitan, kuasaku bekerja di dalammu. Rasul Paulus berkata, amin Tuhan Yesus. Aku sekarang bangga atas kelemahanku, atas kekuranganku. Sebab ketika aku lemah, aku melihat kuasamu bekerja di dalam aku. Aku tetap bisa memberitakan Injil dan membangkitkan iman saudaraku. Itu loh saudara, katakan amin. Udahlah kaki saya sakit pincang, ya udah. Yang penting iman saudara bertumbuh, iman saudara kuat selama-lamanya. Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidupmu. Tadi habis khotbah tiba-tiba, waduh sakit saudara. Saya pukuli sampai sekarang kalau sujud tadi naik, sakit. Udah. Lebih penting iman. Meskipun harus pakai tongkat, saya akan datang karena saya ingin imanmu bertumbuh. Kenapa jadi kita pusing masalah ini? Katakan amin. Ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami. Kami itu siapa? Rasul Paulus. Kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur kalau oleh kamu dan oleh apa? Imanmu. Jadi waktu saya melihat saudara, saya ini bisa terhibur ketika saya melihat saudara berjumpa, saudara masih hidup. Amin. Saudara masih bisa memuji Tuhan dan saya lihat iman saudara bertumbuh. Itu penghiburan. Sukacita kita.
Bahkan ketika kita punya, misalkan diizinkan Tuhan, gereja kita ini di desa, lantai tanah. Saya yakin saudara, kalau saya diizinkan Tuhan di desa saudara, dan kita membangun iman umat Tuhan di desa, saya percaya desa itu akan diberkati Tuhan. Umatnya akan dahsyat-dahsyat saudara, karena mereka sudah tidak melihat yang materi. Meskipun itu yang namanya batu bata masih kelihatan, tapi yang diperhatikan iman. Oleh iman muncul kasih. Kalau ada orang yang mau nutup batu bata dengan semen, monggo. Enggak, ya enggak apa-apa. Enggak ada urusan sama iman. Katakan amin. Cuma kuat-kuat Bapak Ibu Saudara. Enggak takut miskin, enggak takut sukar. Soro pun paceklik, tanah sawahnya kena banjir, mereka tetap beriman, percaya. Bukan tentang sawahnya imannya, tapi tentang perkenanan Allah dalam hidupnya. Imannya semakin sempurna, dia melihat realitas surga dalam hidupnya. Di tengah kesukaran, tapi mereka semakin kuat imannya, melekat. 8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah Bapa atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Jadi saudara tahu sukacita Paulus sebagai gembala dan rasul. Apa sukacita Rasul Paulus melihat jemaatnya punya sepeda motor semua, melihat jemaatnya punya rumah semua, melihat jemaatnya kaya-kaya semua. Oleh pelayanan Rasul Paulus yang miskin jadi kaya? Tidak. Rasul Paulus hanya bersukacita karena jemaat punya tetap iman yang teguh. Bahkan mereka haus saudara. Ayo, apalagi nih? Seperti jemaat Makedonia, meskipun mereka miskin, mereka kuat iman. Ayo Paulus, ajak kami urunan. Kami mau memberkati jemaat di Yerusalem. Kami mau menolong orang meskipun kami miskin. Pertama-tama kami memberi hidup kami kepada Allah, dan kemudian kami memberikan kasih kami kepada orang lain. Ayo, mereka mengumpulkan harta mereka lebih daripada apa yang mereka punya. Rasul Paulus kaget saudara. Dan Rasul Paulus melihat, berkata gini, sesungguhnya aku tidak melihat pemberianmu, tetapi aku bangga karena imanmu bertumbuh, karena pemberitaan firman yang aku sampaikan. Katakan amin. Katakan amin. Jemaat mau urunan, itu bukan duitnya yang dilihat, tetapi imannya. Meskipun jemaat miskin, mereka punya iman untuk kekekalan. Mereka kumpulkan uang. Rasul Paulus tidak melihat pemberiannya, tapi melihat bagaimana saudara mengerti iman saudara menghasilkan kasih yang keluar. Amin. Haleluya. Wah, saudara bersyukurlah. Saudara tanaman yang tumbuh subur di bait Allah, dan Anda akan berbuah-buah di pelataran. Ketika saudara mengerti apa yang saya sampaikan firman Tuhan sore hari, katakan amin. 10. Siang malam kami berdoa. Apa? Sungguh-sungguh. Apa doa Rasul Paulus? Supaya kita bertemu muka dengan muka. Saudara, kerinduan Paulus. Dia milih apa saudara? Antara hidup dan mati. Tidak milih. Lebih baik aku tinggal bersama Tuhan Yesus. Kalau memang aku harus pulang ke rumah Bapa karena sakit penyakit, tapi aku tahu aku harus tinggal bersama kalian. Lebih perlu untuk bersama kalian untuk menumbuhkan imanmu. Maka aku katakan aku akan hidup. Mati bagiku adalah keuntungan. Bayangin saudara. Kalau aku hidup, aku hanya ingin melihat jemaat bertumbuh. Makanya sukacita gembala itu, kalau sukacita yang melihat jemaatnya tambah kaya, wah itu agak serong gembalanya. Serong. Gak bener itu. Katakan amin. Gak bener. Tapi melihat imannya. Apalagi saya melihat jemaat yang saya tahu kekurangan miskin, tapi imannya.
yang dinyatakan dalam kerajinan, dinyatakan dalam ibadah, dinyatakan sungguh-sungguh memuji dan melayani Tuhan dalam pekerjaan Allah. Saya bangga. Jangan saudara malu kalau saudara harus jalan kaki ke tempat ini, ketemu Pak Febi. Aduh, sakit saudara. Jangan. Malam hari saudara tahu, asal saya melihat imanmu bertumbuh. Meskipun kamu pakai sandal jepit, sedang berjalan ke arah janti. Ketemu saya, berjalanlah dengan tegap seperti pasukan Allah. Maka saya melihat langit terbuka di atasmu. Upah di surga disiapkan. Katakan amin. Jangan minder. Amin. Di sini tidak ada yang direndahkan. Kalau saudara mau tahu hati saya seperti Rasul Paulus, saya bangga sama orang yang menderita, miskin, tapi mereka hidup dengan iman. Bukan hidup dengan iman karena mereka tidak punya beras, bukan. Iman mereka apapun, punya beras, tidak punya beras, mereka setia melayani Tuhan sampai mati. Itu saya bangga. Apalagi yang punya mobil, yang punya 1 ton beras, Anda setia. Saya bangga. Tapi saya tidak bangga. Anda punya mobil, punya pabrik, punya usaha, tapi imanmu dangkal, saya bilang. Bagaimana Pak Fibi tahu iman dangkal? Iman dangkal terlihat dari kerajinan saudara. Karena iman itu kehausan. Nanti saya tunjukkan. Katakan amin. Kepedulian saudara. Kepedulian saudara akan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Sekali lagi aku katakan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dunia. Kepedulianmu di mana? Itu melihat imanmu. Katakan amin. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi iman itu masih perlu ditambahkan apa yang kurang. Dipilihlah rasul-rasul, gembala, penginjil, pengajar. Lihat saudara, Bapak ibu saudara, ditambahkan imanmu. Karena iman itu membuat saudara mengerti tentang realitas surga. Kalau ada orang-orang saudara, ya, saya katakan nih, ada orang yang saya pantau, ya mereka mengikuti streaming, memang posisi mereka ada di kota Malang, kecuali di luar kota saudara. Tapi kenapa mereka terjadi sesuatu yang membuat iman mereka kalah? Selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dengan iman. Itu harus dibongkar dulu pertobatan awalnya, dibongkar dulu percaya Tuhan Yesusnya, dibongkar dulu. Siap gak menderita bagi Tuhan? Siap gak mati bagi Tuhan? Maka iman saudara akan terus bertambah. Iman saya saudara tahun 98 dengan hari ini, wah ya jauh saudara, jauh. Gak bisa. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu apa saudara? Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kalau saudara full of faith, Anda akan full of love. Makanya ada 7 orang yang dicari oleh Petrus untuk melayani umat. Kita pilih, kalau saya konsentrasi firman, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu mereka adalah bapak gereja, soko guru jemaat, pemimpin-pemimpin, mereka konsentrasi dalam pelayanan firman. Maka mereka memilih 7 orang untuk melayani jemaat. Siapa yang dipilih 7 orang? Nanti belajar di rumah Kisah Rasul 7, belajar aja di sana. Lihat saudara, maybe ya 7 atau 6 kok. Judulnya adalah dipilihnya 7 orang. Siapa 7 orang untuk melayani jemaat? Bukan orang biasa saudara. Mereka full of faith, penuh iman, penuh firman, penuh kasih, full.
Saudara, orang pikir pelayanan, nah ini apa Bu? Diakonia, nah ini orang-orang susah. Kemudian saudara tidak penuh iman. Dipikir pelayanan itu pelayanan apa? Oh kalau pelayanan yang khotbah itu loh Pak, full of faith. Tidak. Salah satu rasul yaitu Stefanus. Apa pelayanan Stefanus? Pelayanan Stefanus pelayanan meja. Tapi dia full of faith. Dia mati melihat Tuhan Yesus berdiri, dirajam. Karena mereka melihat iman. Pelayanan itu harus dengan iman. Tidak main-main Bapak Ibu. Sebetulnya semua pelayanan yang di tempat ini, semua pekerjaan Tuhan dipilih orang-orang yang full of faith. Penuh iman, penuh kasih, penuh firman. Teruji, 7 orang akhirnya dipilih. Dan mereka betul-betul teruji. Bahkan Stefanus mati. Paulus, waktu itu namanya Saulus, tepat di depan Stefanus dirajam. Dia ada. Stefanus hanya berkata, Tuhan Yesus, aku serahkan nyawaku, rohku. Ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Sebelum dia dirajam mati, dia menceritakan tentang Injil. Dia berkhotbah. Sebelum mati, saudara. 7 orang dipilih. Tidak sembarangan pelayanan di sini. Anda nggak full of faith. Pengajaran nggak datang sudah mau naik mimbar. Sebetulnya nggak boleh. Lah kok boleh Pak Febi? Kasih karunia. Ya sadaro sampeyan iku. Ustaz kasih karunia udah naik sini. Nyanyi-nyanyi tapi Anda nggak sadar gitu loh. Sadar ngomong kanan kiri. Sadaro, elingo, ngerti yo, buk kroso gitu loh. Ngerti Bu, ini sudah mulai. Itu orang Jakarta ya. Kamu mengertilah, sadarlah, merasalah, pekalah. Kalau Pak Febi ngasih kamu kesempatan ada di atas mimbar, mengertilah. Harusnya kamu orang yang penuh iman. Harusnya kamu orang yang penuh firman. Udah baca Alkitab penuh enggak? Belum Pak. Mestinya turun. Dek. Tapi kok kamu naik? Anugerah. Kok bisa anugerah? Aku berdiri di hadapanmu. Dan di tengah Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Aku yang berdiri. Sampai ngerti? Jadi Anda pikir kalau saudara saya kasih kesempatan. Naik. Saya tidak bertanggung jawab sama Tuhan Yesus. Saya yang berdiri di tengah saudara. Tepuk tangan. Jadi saudara jangan meremehkan pelayanan di sini. Alkitab tidak baca penuh. Anda mau naik. Kalau Anda masih saya izinkan naik. Karena aku pasang badan di hadapan saudara. Dan itulah tugas gembala. Saya tahu banyak kekurangan. Bisa ngerti saudara? Itu yang orang tidak ngerti. Tidak apa-apa pelayanan, tidak diterima pelayanan di sini. Ada gereja lain. Silakan, saya bilang. Siapa yang pasang badan buat saudara? Tapi 5 tahun pelayanan di sini, Alkitab tidak selesai-selesai dibaca. Itu namanya kebacut banget. Itu sama saja saudara berdiri di belakang saya, di hadapan saya Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dan saya berdiri di tengah saudara. Saudara tidak mau berubah. Saudara pelayanan di sini tapi Anda tidak full of faith. Kamu nggak penuh iman, kamu nggak penuh firman, kamu nggak penuh kasih, kamu nggak penuh roh, full of spirit. Itu sama dengan saudara minta maaf ya, saudara tendang saya dal gitu, di hadapan Tuhan. Biar mati Pak Febi. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Gembala itu ada di tengah saudara. Tuhan tahu, saya tahu saudara itu bagaimana. Tapi saya berdiri. Saya terima saudara. Tapi jangan tendang saya. Kalau saudara tendang saya, kakimu dipelintir malaikat. Karena Tuhan Yesus tersinggung, kurang ajar orang ini. Kat, ambil kaki satu. Untuk tenderloin steak. Haleluya. Masih bersama saya enggak? Itu faith. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara baca ya. Jadi penuh iman, penuh firman,
penuh roh. Sebenarnya 3 ini yang tertulis saya tambahi full of love. Jadi harus full. Baru saudara layak dipilih. Terakhir ayat pemusik masuk. Sebetulnya masih ada banyak saudara. Masih 1 perikop lagi surat Ibrani juga. Tapi it's okay, no problem. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi perkara iman ini dibelain benar sama Rasul Paulus. Karena oleh imanmu kamu kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan lihat apa? Iman. Imanmu yang membuat engkau kudus tak bercacat. Tidak mungkin orang menguduskan diri, tidak melakukan zina tanpa iman sempurna. Tidak mungkin. Saya tutup Ibrani 11 ayat 13. Tolong pujian itu ya, kerinduanku ya. Saya langsung loncat aja Ibrani 11:13 supaya saudara tahu tentang bapak-bapak iman. Firman Tuhan berkata apa? Perhatikan. Jadi di atasnya ini ditulis ada Nuh, ada yang namanya Abraham, ya, ada Habel, nabi-nabi semua berkorban, rela mati. Dan Ibrani 11:13, dalam iman mereka semua ini telah mati. Dalam apa? Dalam apa? Dalam iman. Jangan sampai saya mengetahui saudara ketika saudara sedang sakral maut, kamu sudah kehilangan iman. Imanmu hilang. Kamu tidak semangat. Kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan melakukan sesuatu tapi mana? Katanya saya sudah ikut Tuhan tapi. Mas, bu, mbak, Ciko, bangkit, saya bilang. Jadi kalau saudara ngundang saya, waktu Anda sakral maut, hati-hati. Saya akan teriak di hadapan saudara. Memang kamu kaget, bahkan langsung mati. Tapi rohmu selamat, imanmu selamat. Tidak bisa saudara, gembala ngelihat orang. Berhenti. Kamu siapa? Kaget dong. Kamu siapa? Kamu siapa? Kalau saudara tidak berjuang sampai hari ini dengan iman, mati dalam iman, sia-sia saudara. Walaupun kita tidak akan mati, kita akan terangkat. Kalau Tuhan izinkan. Tapi mari kita mati dalam iman. Iman apa? Pekerjaan Tuhan. Kamu mati pada posisi apa? Saya tanya. Wah Pak, saya dipercaya Tuhan untuk saya bisa melakukan. Wah saudara, tidak semua gembala saudara mati dengan iman, saya katakan. Pada akhir ujung kematiannya, dia loyo. Apinya enggak ada. Sia-sia. Oh saya enggak mau saudara. Saya enggak mau. Katakan amin. Posisimu imannya gimana? Pada waktu kau mati. Makanya kalau saudara enggak tahu imanmu sekarang, kamu mati enggak tahu posisi iman. Dan iman selalu berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mati sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, apapun kepercayaan tapi saudara bertahan. Walaupun di tengah penderitaan, walaupun sakit. Tetapi yang saya melihat, rohmu menyala-nyala. Bagaimana Pak Febi bisa tahu kalau roh saya menyala-nyala dan iman saya kuat? Aku datang kepada kamu. Aku dibangun imanku oleh kamu. Itu tandanya imanmu maksimal. Tapi kalau aku datang, aku down. Itu tandanya jeblok imanmu. Saya kasih tahu. Dan banyak orang Kristen gagal di sana. Dia mulai dengan iman yang bagus, mati imannya. Maaf, kere. Tahu kere? Miskin. Waktu bersama-sama saya, yes. Sakit mati. No. Yesnya enggak ada. Katakan amin. Siapa yang siap mati dengan iman? Tetap menyala-nyala. Tunjukkan nanti. Itu
Itu aja tandanya, Pak Febi, kau tahu iman saya? Aku datang, aku terbangun oleh kematianmu itu loh, aku terbangun. Saudara, Rasul Paulus berkata, pembenjaraanku membangkitkan iman jemaat. Itu penjaranya benar. Penderitaanku membangkitkan iman jemaat. Penderitaanku dari Tuhan. Kalau penderitaan yang justru malah memukul iman, tidak mungkin. Dan banyak saya datang ke orang-orang Kristen, entah kedudukan apapun. Saya datang, walah. Aku kok gak terbangun sama sekali. Tapi saya pernah datang ke seseorang. Waktu saya datang saya nangis. Saudara, saya kasih tahu. Ibu Sumiarsi itu pahlawan iman, saya katakan. Ya tahu Stephen ya. Ibu Sumiarsi seorang mucikari, pembunuh satu keluarga. Tapi dia dipilih Tuhan Yesus. 15 tahun dia sudah menjalani penjara. Harusnya gerasi dapat. Dia terima Tuhan Yesus di penjara. Saya dapat itu namanya sial, itu yang dibikin Pak Febi saya kasih. Itu dari lidi dia bikin. Karena enggak boleh bawa besi. Dia kasih. Saudara, waktu dia diambil, dieksekusi. Semua umat Kristen di Malang goncang. Bukan goncang iman. Hancur hati. Berdoa, beri kesempatan. Tapi kematian Ibu Sumiarsi saat ditembak 12 penembak. Membangkitkan iman kita. Saya berkata, Ibu ketemu Tuhan Yesus. Selamat jalan, engkau bahagia. Tapi selama aku hidup di dunia, aku mau pakai imanku untuk melayani Tuhan. Dan aku siap mati juga. Semakin berani. Bisa mengerti saudara? Dalam hal duniawi aja ya saya katakan. Papa saya kan sudah meninggal. Sebelumnya yang meninggal mama saya. Kematian seseorang membuat saya dewasa. Mama sudah masuk kepada dunia kematian. Ketika adik saya mati juga, di situ saya membangkitkan. Ini duniawi loh saya katakan, ya. Tapi saya bisa mengerti. Saya jadi melihat kematian tuh, aku siap Tuhan. Karena mereka sudah ngalami. Yang kita takutkan mereka ngalami. Apalagi saya sudah terima Tuhan Yesus, kematian sudah dikalahkan. Amin. Ketika mertua saya mati, papa saya mati, justru membuat saya berani mati, saya katakan. Apalagi dengan iman. Kalau ada bapak rohani mati, saudara, karena kebenaran, jemaat akan semakin berani mati karena kebenaran. Itu kebenaran, tepuk tangan. Katakan amin. Izinkan hidup saudara yang penuh dengan iman, kamu mati, kita terbangun. Kamu sakit, kita terbangun. Belajar di sana. Jangan minta belas kasihan orang. Justru waktu kamu sakit, justru kita datang, imanku rontok. Tidak. Hai, adakah iman di bumi? Kata Tuhan Yesus. Adakah iman di bumi? Rasul Paulus berkata, aku terhibur oleh karena kemajuan imanmu. Itu harapan saya juga, saudara. Katakan amin. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka perhatikan, mereka cukup mempunyai kesempatan dan alasan untuk pulang ke tanahnya dan sukunya. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan. 16, tolong cepat. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya tidak mau melihat satupun domba yang saya gembalakan. Karena persoalan saudara, imanmu jeblok. Berjanji
ikuti pengajaran yang saya ajar. Rajin ibadah. Yang tidak bisa rajin, berdoa, minta supaya Tuhan bangun imanmu. Karena saya akan melengkapi imanmu sampai sempurna. Tuhan berkati saudara semuanya. Naik. Haleluya. Mari berdoa. Ayo, come on. Ini kerinduan kami. Mari saya undang berdiri. Ayo saudara. Juga yang di rumah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sampaikan tidak main-main malam hari ini. Adakah iman di bumi? Tuhan akan lihat saudara masing-masing. Jangan kalah. Jangan loyo. Jangan kendor. Bangkitkan imanmu. Kerinduanku di hadapanmu, menjadi anak kesukaanmu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbaharu kesukaanmu, Bapa. Mari angkat tanganmu. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu, Tuhan. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu, Tuhan. Umat Tuhan katakan, dari cintaku padamu erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu, Tuhan. Lukisan indah, lukisan lukisan indah hadapanmu, Tuhan. Kami dengar firman-Mu. Malam hari ini Bapa, kebangkitan iman terjadi. Kami mengerti
hidup sebagai orang beriman. Kami tidak akan pernah dikoyakkan apapun sampai akhir. Bahkan sampai bertemu Tuhan Yesus, kami memberikan iman kami yang sempurna. Izinkanlah umat-Mu di tempat ini menambah-nambahkan iman mereka melalui ibadah, pengajaran, doa, dan pelayanan keimaman 24 pintu gerbang surga yang menumbuhkan iman kami menjadi sempurna. Dan kami semua dibangun iman kami. Kami semua bertumbuh sukacita. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, bagi Putra-Mu Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin.